Seorang ibu dan anak yang merupakan pengemis di Jakarta Utara viral di media sosial. Pengemis itu ternyata memiliki rumah 3 lantai di Teluk Gong Selatan, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saya tanya dulu, udah berapa lama itu nenek dieksploitasi buat ngemis? Eksploitasi itu apa sih? Ini mama. Iya, terus apa? Kenapa disuruh minta-minta? Saya nggak suruh minta-minta. Gimana nggak suruh minta-minta? Orang minta sama saya 100.000. Berarti ini ibu mengakui ya kalau emang ibu ini banyak beberapa minta uang sama orang di jalan. Saya cuma minta tolong ke orang kasih. Iya, minta ya. Minta ya. Iya. Jadi ini kita tayangkan untuk jadi penjelasan. Dan kalau misalnya bapak ngemis lagi di jalan udah pada tahu. Bapak sama ibu seperti ini. Nggak lagi. Ya, Iya. ini kita tayangkan Iya. ya untuk klarifikasi ya. Iya. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Arini, sini Mbak. Nah, guys, ini aku lagi sama Mbak Arini. Kita kaget banget ya, Mbak. Iya. Ngedenger berita viral banget di aplikasi aplikasi TikTok mengenai si ibu-ibu nenek-nenek yang disuruh ngemis sama anaknya. Kita kira tuh udah kelar, guys, karena dia bikin video bahwa dia berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Terus rame beberapa lagi hari yang lalu ya. setelah kita dateng, nggak berapa lama dia ngemis lagi, nangis lagi di jalan, dan ya udah. Nah, karena ini viral, Dinsos Jakarta Barat turun tangan. Kalian lokasinya di Jakarta Barat ya, Mbak? Ini masuknya utara teh. Tadi aku ngobrol sama Pak RT. Pak Amir kan Jakarta Barat. Oh, Pak Amir Jakarta Barat ya. Tapi tadi RT-nya ngomong ini Jakarta Utara. ketangkepnya. Ketangkepnya di Jakarta Barat. Yang Jimmy, yang anak cowok ini, guys, nih videonya. Nah, itu dia, Jimmy ketangkep di Jakarta Barat ya, Dinas Sosial Jakarta Barat. Jadi nanti insya Allah juga aku mau ke pantinya, karena dia ditahan di panti sana ya. Karena sudah dapat peneguran, nggak ngerti-ngerti juga. Aku nggak tahu nih akan proses hukum atau apa, atau hanya pembinaan. Aku nggak ngerti. Tapi yang jelas ini harus segera dihentikan. Neneknya sama anaknya harus dipisahkan, dan neneknya juga harus dalam pantauan bahwa dia tidak akan mengamis lagi. Gitu. Nah, kita sempat nanya sama yang punya akun TikToknya ya, tapi belum direspon juga ya? respon. Cuma tadi aku habis ngobrol sama Pak RT. Nah, dari keterangan RT, si ibunya memang nyariin anaknya. Karena kan nggak pulang-pulang tuh kan, ditangkap sama Dinsos gitu. Niatnya katanya Pak RT hari ini kalau misalkan emang nggak ada nggak ada kabar dari si Jimmy ini, mau lapor ke polisi tadinya niatnya, takutnya hilang. Nenek nggak tahu dia ditangkap. Dia nggak tahu teh. Nah, makanya ini aku udah koordinasi sama Pak RT. Kata Pak RT nanti kita ketemu di dalam bareng-bareng. Gitu. Oh ya udah, berarti kita bareng Pak RT. Anaknya udah diamanin yang jelas, guys. Terus si neneknya itu sebenarnya udah dapat himbauan, tapi apa dia nggak ngerti ya atau gimana, aku juga nggak paham deh. Tapi yang jelas sih please banget ya, jangan ditiru. Dan ini udah kesekian kalinya kita menemukan hal ini.
penipuan dengan iming-iming kesedihan sambil ngemis gitu. Itu kasihan banget. Kenapa guys? Aku bilang kasihan. Nanti orang-orang yang benar-benar membutuhkan malah disangka ini mah nipu, nih bohong nih. Jadi bakal jarang ada orang yang bisa mempercayai kebaikan ini, ya emang ada ketulusan gitu. Jadi jangan sampai ada asas-asas pemanfaatan atau pembohongan, nanti orang baik bakal kecewa guys. Ya, karena kenapa? Yang ngemis, yang nipu ini orang kaya guys. Belum tentu yang dimintain duit adalah orang kaya ya. Ada yang nggak punya rumah ngontrak tapi dia masih iba, yang namanya kasihan ya, dikasihlah duit segala macam. Padahal neneknya ini kan rumahnya 3 lantai ternyata ya. Gitu, harga rumahnya juga miliaran, bukan harga cuman puluhan atau ratusan juta, miliaran rumah si nenek ini gitu. Kok bisa-bisanya menipu dan menipu terus? Easy money kali ya, uang gampang. Jadi ya udahlah gitu ya. Nih kita mau langsung ketemu sama neneknya, terus sama Pak RT juga. Yuk ikutin terus guys. Katanya nyari Jimmy ya? Iya, ini kita tahu keberadaannya Jimmy, Oma. Yuk ngobrol sebentar, Oma. Ada Pak RT ini, Oma. Iya. Masuk dulu, saya mau tutup pintu. Nanti tunggu Pak RT, Oma. Nggak apa-apa, dibuka aja, Oma. Iya. Nunggu Pak RT, soalnya aku mau ngobrol dulu sama Oma. Oke, guys. Ya, Omanya jalan aja susah, guys. Kenapa, Oma? Ini saya yang kemarin, Oma masih inget nggak? Siapa? Saya yang kemarin, masih inget nggak? Siapa saya? Saya Novi. Matanya kurang. Iya. Oma duduk di sini, Oma. Saya mau ngobrol. Oke, Oma. Saya yang waktu terakhir datang ke sini sama Jimmy. Ingat nggak? Saya sekarang udah tua, ingatan pun nggak ada. Oke, saya waktu itu kan datang ke sini, yang sama Jimmy, yang kita bilang bikin perjanjian tidak boleh mengemis lagi. Betul ya, Oma? Nggak pernah pergi, nggak pernah keluar lagi kita. Kok nggak pernah pergi keluar lagi? Nggak pernah. Tadi ingatannya kan tadi beliau mengakui sendiri kalau ingat. Nggak ada kita pergi-pergi lagi. Yang waktu kalian udah datang, Iya, ngomong udah ingat. jangan pergi, kita nggak pergi lagi. Oh, tapi kemarin dinas sosial sudah datang ya, Oma ya? Katanya Oma ada di jalan lagi. Yang videonya tunjukin Mbak. Ada jalan kemana? Iya, ini ada videonya. Saya nggak tahu, saya nggak kemana-mana, saya di rumah aja sama anak Jimmy pun di rumah, nggak kemana-mana. Maaf ya, Oma, ditunjukin lagi videonya. Saya nggak ada pergi mana-mana sejak kalian udah datang bilang jangan kemana. Saya nggak keluar lagi, saya nggak mau. Buat apa? Oh, bukannya beberapa hari setelah itu datang lagi, Oma? Siapa datang? Oma di jalan lagi sama Jimmy. Nggak ada, itu bohong itu fitnah itu. Nah, itu
ada videonya 3 hari yang lalu. Nggak ada. Ada itu saya nggak tahu lah ya. Orang kan suka masukin gitu. Bikin panjang, bikin lebar gitu. Bikin masalah lagi. Oma, Jimmy kemana? Saya nggak tahu dia kemana. Ditangkap sama dinas sosial, Oma. Dinas sosial Jakarta Barat. Iya. Ya. Ini fotonya. Foto Jimmy di mana? Jimmy ada di panti. Oma mau ketemu sama dia? Iya. Hah? Ketemu Jimmy lah. Mau. Sekarang Jimmy di panti. Iya. Ya. Saya mau suruh dia pulang. Kita kan ada rumah sendiri. Dia kan boleh pulang ke rumah buat apa? Tapi ini terakhir ketemu di Jakarta Barat lagi ngemis lagi nipu lagi nggak? Nggak ada. Nih. Nggak ada lagi. Nggak ada pergi lagi, benar. Nggak percaya sama Oma lah. Oma bilang enggak ada. Jimmy. Saya matanya kurang kuat. Ya, Jimmy ini. Ada di panti dia Ya, sekarang. di panti ketangkap sama dinas sosial. Dinas sosial. Ya. Oh, Dinas sosial kemarin kesini ya? saya nggak tahu yang ada Bapak-bapak. Bapak-bapak, ya, bapak-bapak sama rame. ibu-ibu. Iya. Rame ya? Ada berapa orang gitu lah. 7 orang kalau nggak salah. Ya. Ada. Terus bilang apa, Oma? Dia tanya saya, ada sama orang gini minta-minta nggak? Saya bilang gini-gini minta-minta. Buat apa? Saya kan malu, saya bilang. Masa saya coba pakai mulut bilang bantu saya, tolong saya gitu aja. Saya sakit, saya suruh bantu saya gitu aja. Saya nggak ada gini minta-minta. Saya nggak ada gini minta-minta. Nggak ada lah, saya bilang. Itu kenapa, Oma? Biru-biru. Ini jatuh ini. Jatuh. Jimmy pernah galak nggak sih, Oma? Enggak. Dia sebenarnya dia pun sayang saya. Dia kadang-kadang bisa bawa saya keluar pergi makan sama dia. Bisa. Dia bukan anaknya tidak peduli atau jahat, enggak lah. Bukannya dia pernah galakin Oma? Enggak ada lah. Kadang-kadang saya marah kan kuat. Saya marah dia, saya kuat. Saya kadang-kadang bisa pukul dia juga. Terus gimana, Oma? Jimmy udah berapa lama nggak pulang? Udah 10 hari lebih loh. Jadi sekarang macam mana? Saya mau kemana? Cari anak Jimmy saya. Mau ketemu Jimmy? Ya, ketemu Jimmy di mana? Tapi nggak tahu bisa dibawa keluar apa enggak. Saya mau bawa dia pulang, saya mau minta tolong lah. Pulang rumah lah. Tapi mau nipu lagi nggak nanti? Enggak lah, jamin saya nggak mau gitu. Saya nggak mau nipu-nipu. Saya pun nggak pernah mau nipu-nipu, cuma saya minta tolong, bantu saya gitu aja, nggak mau. Saya nggak pernah nipu-nipu orang, jahat sama orang. Walaupun saya ke restoran, saya pun nggak ribut. Saya suara pun nggak kencang, nggak ribut-ribut, nggak ada. Saya nggak mau. Ibu yang baik-baik sama anaknya yang baik-baik. Saya sering bilang sama Jimmy, mau pulang rumah, kita mau tinggal di rumah. Tidur di rumah, makan di rumah, itu tenang. Kita tenang di rumah kan, nggak ada orang marah. Saya bilang, Oma,
Maaf dipotong. Iya. Waktu dinas sosial datang, Oma ngaku pernah minta-minta uang gitu ke jalan-jalan. Ngaku tapi saya bilang saya cuma minta tolong bantu saja. Dan kakinya sakit. Saya bilang saya minta tolong kalau orang itu ada duit dia kasih saya ambil. Kalau dia bilang saya nggak ada, saya bilang nggak apa-apa, terima kasih. Saya bilang dia udah nggak ada, kan tidak main paksa pun saya bilang nggak ada. Saya bilang. Tapi kan itu konteksnya sama ya, meminta-minta. Iya. Betul ya Oma ya? Karena kan Oma pokoknya kalau saya minta itu pun tidak apa. Saya pun di belakang itu saya pun nggak recok, saya pun nggak suara kencang, nggak marah, nggak apa. Orang bilang saya nggak ada duit, saya duitnya kurang, dia nggak apa. Kadang-kadang dia kasih saya 10.000 saya pun ambil, 20.000 saya ambil juga. Saya nggak pernah marah. emang satu hari dapat berapa Oma? Kadang-kadang 20.000 gitu. Paling banyak? Kadang-kadang orang pun nggak kasih. Kata Jimmy paling banyak 300.000. Nggak ada, dia kan nggak tahu punya anak itu. Sebenarnya anak Jimmy itu ya anak bodoh itu. Dia baca pun nggak tahu. Itu dia sekolah kan, dulu dia kan stres. Apa? Stres dia. Stres. Iya. Kenapa stres? Dia nggak tahu dulu waktu dia sekolah, dia kayaknya dia semua pun nggak mau tahu lagi, dia semua dia sedih lah, bener-bener dia sekolah itu stres, mungkin dia nggak bisa naik kelas atau macam mana. Oh jadi dia ada itu mental health, Iya, gangguan jiwa Oma. iya, betul. Interupsi. Saya pun Tadi aku kan ngobrol sama ketua RT sama beberapa tetangga di sini. Memang pengakuan dari ketua RT sama tetangga di sini si Jimmy ada gangguan kejiwaan. Oh gangguan kejiwaan. Terus beberapa waktu lalu juga Jimmy sempat ketangkep sama dinas yang sama, tapi dibantu keluar sama bapak penjual es tadi di depan. Oh dibantu keluar. Terus habis itu ya Jimmy nggak sekali ini ya Nek ya ketangkep nggak? Pernah ketangkep juga kan? Ketangkep berkali-kali. Enggak lah, cuma dia pikirnya Jimmy atau nggak ada rumah atau nggak ada orang tua gitu. Jadi ketangkep. Jadi ini bukan kali pertama Jimmy ketangkep Sama Satpol PP. Terus habis itu dari keterangan warga juga sebenarnya si Jimmy ini memang jemput nenek tiap sore, jadi jemput nenek ke sini, nenek diajak. Terakhir kapan? Kalau terakhir kapannya sih aku belum ngobrol lagi Teh. Cuma emang terakhir itu si Jimmy dapat Mungkin dia udah ada 10 hari lebih nggak pulang rumah. Macam mana ya sekarang anak Jimmy saya? Sayang Nek, Oma. Sayang sama Jimmy. Anak ya tentu sayang lah, semua pun sayang. Itu anak ya, walaupun dia jelek, dia jahat, saya berdoa sama Tuhan Yesus kasih dia taubat lah, kasih dia taubat jadi anak yang baik, yang sopan santun, baik-baik sama orang, jangan ada ganggu-ganggu. Saya minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong anak Jimmy saya, bantulah anak Jimmy saya. Anak Jimmy saya jadi anak yang baik, yang sopan santun, mau yang baik-baik, jangan ribut-ribut lagi. Saya terima kasih sama Tuhan Yesus. Saya sama Tuhan Yesus. Amin. Jadi gimana Oma? Oma mau ngeliat Jimmy? Mau lihat Jimmy?
Macam mana ya? Ya nggak tahu, Oma mau ketemu Jimmy nggak? Mau ketemu kita? Mau kemana ketemu dia? Nanti saya anterin ke sana, mau nggak Oma? Mau. Oke. Tapi ini Oma yakin waktu terakhir saya datang ke sini Oma nggak keluar lagi? Enggak jamin. Saya sumpah. Saya nanti omong sama Tuhan Yesus, saya nggak mau kemana-mana lagi. Kita pun mau jadi satu ibu yang baik kan? Betul. Sama anaknya pun mau yang baik juga. Bukannya mama yang baik, anak pun mau lebih baik lagi. Betul. Sama orang semua pun mau saya. Saya kan terakhir ini kan kesini minggu lalu ya. Minggu lalu Oma. Nggak tahu ya. Jumat atau Iya, minggu lalu jatuhnya ya. Nah, tapi kan itu video sebenarnya nggak tahu ya, ini aku bener apa enggak. Enggak, tapi itu videonya bohong. itu 3 hari yang lalu. Enggak. Mungkin itu video yang Lama. ya saya nggak tahu ya. katanya. Nggak ada. Itu bohong punya. Nggak Itu apa-apa, ya. nanti coba kita tanya Pak RT. Itu cuma di video itu mau jerik-jerik Oma aja, nggak apa dia jerik saya, namanya pun tidak apa, ini tuh pun tidak apa. Saya ngaku saya salah itu. Oke, Mas Gir mau Saya minta dijelaskan. tolong ya sama ibu ya. Iya. Ibu tolong saya lah ya, Iya. tolong anak Jimmy saya juga ya. Iya, nanti saya telepon dulu dinas sosialnya ya. Iya. Posisi pantinya di mana? Panti kan banyak, Oma, ya kan? Iya. Dia nih saya dikirimin fotonya katanya Iya. ada di Panti Jakarta Barat. Tapi nanti kita kabarin Saya Oma mau lagi. anak Jimmy saya bisa pulang ke rumah bersama sama kita, jangan gitu-gitu lagi. Ya jangan di jalan lagi. Iya, berarti benar. kok Jimmy-nya. Iya. Nah, Mas Gir boleh dijelasin tentang pidananya. Ini kan dia ngemis, menipu gitu di jalan. Dijelaskan aja. Mas ngomongnya sini, kupingnya pendengaran. Oh gitu. Tentang Oma sama Jimmy ya? Iya, Jimmy. Tinggal cuma berdua ya Oma ya? Bertiga. Satu lagi? Saya sama Di kamar. anak cewek. Ada lagi anaknya? Oh, Oma ini neneknya? Mamanya. Mamahnya? Iya. Mamahnya anak dua-dua belum nikah Oma? Iya. Belum nikah. Belum nikah Ya, dua-duanya. Oma minta bantu anak Oma nafkahin Oma enggak? Yang perempuan? Nggak tahu lah saya kemana dia pun nggak tahu. Ada orangnya? Dia sakit. Sakit juga? Ya dia sakit Dia juga. kerja Oma? Dia ajar les. Ngajar les. Ngajar les. Tapi ngasih nafkah nggak Oma? Ngasih nafkah nggak? Ngasih Oma makan atau belanja dan lain-lain? Kasih makan. Kasih siapa makan? Oma. Makan apa? Tinggal maksudnya Oma dikasih Dikasih duit uang nggak? nggak Dikasih sama uang atau- anaknya? Oh, kasih semua dia yang ngurus saya. Oh ini dia semua yang urus? Iya, dia yang ngurus. Semua dia yang ngurus. Artinya Ya. kan kehidupan Oma karena diurus sama dia kan artinya tergolong mampu Oma ya? Betul ya? Artinya bisa masak nasi gitu Iya, ya? bisa. Ini aku coba jelasin Oma. Ketika Oma keluar, ngaku-ngaku keluar nih sakit, nggak ada biaya, nggak ada apa, minta orang. Enggak, saya cuma bilang gini, kaki saya sakit banget. Kalau sakit kan istirahat, Oma Iya. bukan jalan-jalan ya. Saya Betul kan ya? mau minta tolong bantu saya mau beli obat gitu aja. Memang obatnya nggak kebeli Oma. Ada beli. Kan BPJS gratis. Hah? Oma punya BPJS. Saya nggak ada BPJS. Saya belum bikin. Belum bikin. Mau bikin nggak Oma ke depannya supaya nggak minta-minta lagi? Ya nanti saya Ya. anaknya saya nggak. Nanti bilang sama Pak RT ya, bikin BPJS. Maaf ini Pak RT. Oh, Pak, iya. halo Yuk. Pak Novi. Ya. Saya dari yayasan, Pak. Oh iya. Kita duduk. Iya, iya. Bu.
Oke Pak, izin ini kan saya dapat info terkait nenek ini. Kan 3 hari lalu ada videonya nenek ini di jalan lagi sama Jimmy. Enggak ya, itu bohong. Iya sebentar Oma ya, sayang ya. Nah terus ini kan videonya nyebar ya di TikTok ya, udah rame. Nah terus karena saya juga kerjasama dengan dinas sosial, saya dapat info terkait Jimmy. Iya sekarang ada di dinas sosial Jakarta Barat. Dia ditangkap di Jakarta Barat. Ya. Dia ditangkap Jakarta Barat. Di mana ya? Lokasinya ketemu di Jembatan 5 atau di mana? Pokoknya di Jakarta Barat. Ya, soalnya kemarin saya minggu juga datang kemari. Ibu ini ngomong sama saya, kok dari hari Jumat sampai Minggu ini nggak pulang. Iya. Jumatnya dia kontak, katanya ada yang angkat. Betul. Cuman kata ibu ini bahasanya ada di samping dia, kayaknya orang bilang tutup tuh HP gitu ya. Tutup gitu. Nah, jadi dia lapor ke saya bilang cobalah Senin kan 3 kali 24 jam. Kalau memang dia nggak ada kontak juga, saya mau lapor polisi. Oke. Ada di Dinsos Pak. Nah. Tapi kalau piring saya sih memang saya udah bicara sama kakaknya. Kalau nggak kena sama Satpol PP ya sama Dinsos. Betul sama Dinsos Pak. Itu. Gitu. Nah, terus kan ini kan udah kesekian kalinya ya Pak izin ya ditangkap, diangkut lah sama Dinsos Satpol PP gitu. Dikarenakan juga mungkin Jimmy sudah merasakan gitu ya Pak, terus meminta-minta dan agak memaksa dan ditambah juga ada itu ya perdebatan ya di jalan-jalan gitu sama tukang bajai lah di restoran gitu. Nah, jadi gimana Pak? Pak RT selaku dari mungkin RT di sini seperti apa langkah selanjutnya gitu karena ya, kemarin saya udah bicara sama ibu ini. Saya bilang ibu ini sih nurut saya aja. Saya bilang udah stop lah, jangan ngemis-ngemis lagi. Dan maksudnya gini, tanggungan sehari-harinya dia kan mesti kita pikirin juga. Betul. Gitu loh. Kakaknya kan saya bicara sama kakaknya juga. Kalau untuk mamanya, malah kakaknya bilang kalau Jimmy mau tinggal di sini tinggal aja. Masalah makan apa ya seadanya yang ada di sini gitu loh. Jadi kakaknya juga nggak suka kalau ibu ini diajak ngemis gitu ya betul kan udah ramai juga Pak. Cuman kalau bahasa kakaknya kemarin dia bilang kalau mama sama si Jimmy ini mau makan ya silahkan, saya bisa masih mampu kok, dia bilang yang penting seadanya gitu loh. Jadi kakaknya juga sebenarnya nggak suka dia ngemis gitu. Sudah. Oke, berarti mohon izin Pak, terakhir dia keluar itu kapan Pak? Mungkin warga ada yang tahu, ada yang lapor? Nggak ada yang lapor. Justru saya sebenarnya kalau ketemu Jimmy itu memang nggak pernah, jarang ketemu sekali. Kalau saya komunikasi sama ada urusan apa, pasti ketemunya ibu ini sama kakaknya. Kalau Jimmy nggak pernah ketemu saya, gitu loh. Jarang sekali kalau ketemu. Waktu Jimmy. dinas sosial kesini ada Bapak? Ada. Oke. Dinas sosial, terus siapa lagi Pak? Kemarin sih dinas sosial aja. Dinas sosial aja. 7 orang ya? Banyak yang datang. Banyak ya? 15 orang kalau nggak salah yang datang. 15 orang yang datang. Oke. Karena kan ya ini mungkin dinas sosial mau follow up terkait ramai di media sosial kan Pak, ibunya acting nangis-nangis itu ada videonya semua, terus satu orang 50.000 dimintain ada yang 100 gitu-gitu kan, sedangkan korbannya kan udah banyak setiap hari, keluarnya sore sampai malam ya Pak. Iya betul. Gitu. Nah kalau pulangnya sih memang kadang-kadang saya suka lihat, saya kan kalau jam 11 malam suka di pos. Nah itu kadang-kadang suka lihat ibu ini pulang naik bajai sama Jimmy gitu loh. Saya pikir ya kalau kita kan namanya orang keluar itu kan nggak mungkin kita tanya dong. Ya kan itu urusan mereka kan. Ya. Cuman memang di sini-sini juga jarang ada yang ngomong kalau ibu ini ngemis gitu loh. Nggak ada yang ngomong sama sekali, nggak ada yang ngomong gitu loh. Makanya begitu kemarin viral, loh kok saya juga kaget kok ngemis gitu loh. Makanya dari? Ya itu kemarin yang viral itu. Di TikTok ya? Gitu loh. Apa sebelum itu saya nggak tahu kegiatan mereka berdua di luar itu seperti apa gitu. Nggak tahu. Nah, Mas mungkin jelasin sama omanya terkait
apa yang dilakukan. Iya. Jadi mungkin Pak RT izin ya. Tadi sebelum masuk ke situ tadi mungkin aku tanya BPJS-nya Pak RT. Gitu karena terkait BPJS mungkin bisa dibantu kalau memang belum ada gitu kan. Boleh. Kan, bisa Ya kalau gini Pak, kalau buat ibu ini kan tinggal di saya belum sampai 2 tahun. Pindahan dari luar. Cuman keluhan dia seperti apa kan kita juga belum tahu Pak. Gitu loh. Kalau memang masalah BPJS itu kan bisa dibikin lah nanti kalau memang. Cuma selama ini nggak ada usulan dari mereka nih, nggak ada usulan Pak RT tolong bantu dong saya mau bikin BPJS gitu kan, nggak ada gitu loh. Atau program apa kayak BPNT apa PKH gitu ya, TTKS bisa kita bantu. Yang penting kan keluarganya komunikasi sama kita gitu loh. Kalau saya tawarin langsung kan pada rumah seperti ini kan saya juga tak malu juga gitu loh. Iya, yang kita arahkan itu. Tapi kalau buat ibu ini sih memang udah pas ya kalau kita daftarin ini ya. Karena ada lansia itu kan ada, dan lagi ibu ini juga udah tua janda lagi gitu kan, masih bisa lah kita bantu. Tolong dibantu itu ya Pak. Boleh nanti kita bantu. Begini Pak RT ini kan kalau kita lihat sebetulnya nih apa yang dilakukan Jimmy dengan ibu ini kalau nggak diamankan Dinsos tuh justru malah bisa berkaitan dengan hukum tuh. Betul. Dengan adanya Dinsos tuh lebih bagus, dia ada upaya untuk perbaiki dulu gitu kan. Nah ini setelah Dinsos nanti mungkin selesai, itu mungkin upaya-upaya perbaikan mungkin dirasa sudah cukup begitu Pak. Boleh. Karena memang unsurnya sudah masuk ya kan, dengan kondisi rumah seperti ini, dengan kemampuan anaknya juga masih mampu untuk menghidupi, lalu di luar seolah-olah dia menggerakkan orang untuk menyerahkan uang dengan tipu daya ya seolah-olah kesedihan ya Pak. Ya paham lah itu deliknya udah masuk Pak gitu kan. Ada ancaman hukumannya jual produknya ibunya lah. Ya. Eksploitasi Betul. Kita harap sih kerjasama dari Pak RT, mungkin ya mohon maaf juga mungkin kalau dari warganya kurang interaktif bisa Pak RT yang interaktif kan begitu Pak. Ya, nanti saya bicarakan sama kakaknya. Ya itu kalau masalah program-program pemerintah kan banyak nih. Betul. Kita mau arahkan kemana? Ya, ibu inilah kita bisa bantu. Kalau memang toh juga Jimmy tadi diduga ODGJ teh. Ada bilang ODGJ apa katanya? Kalau ODGJ sih saya juga belum tahu detail ya, karena kita kenal dia juga kan belum sampai 2 tahun nih Pak. Tapi kalau buat pribadinya dia, waktu pertama ribut sama mamanya kan saya kesini juga. Kayaknya memang kayak ada kelainan dikit lah gitu loh. Yang udah lama berarti kakaknya di sini? Enggak. Memang mereka baru pindah. Baru pindah berapa bulan tuh. Gitu loh. Cuman masalah ODGJ-nya kita juga nggak paham. Soalnya tadi ibunya bilang ada gangguan. Ada gangguannya. Jadi mungkin nanti kalau ada program atau ada Dinsos lagi Pak, boleh minta coba tolong dicek tuh kejiwaannya gitu kan. Boleh. Siapa tahu ada treatment khusus untuk Jimmy gitu kan, supaya nggak meresahkan. Atau nanti dibantu aja untuk BPJS-nya, nanti untuk pengobatannya kita bantu Pak. Oh gitu. Dari Tenopi nanti bantu. Kita bantu rehabnya gitu. Yang jelas sih untuk kartunya aja, kartu kesehatan. Terus Pak izin juga ini untuk Jimmy gimana Pak? Ini kan ibunya mau ketemu sama Jimmy atau gimana menurut Bapak? Atau dia mau di panti aja atau seperti apa? Waduh, kalau itu kita nggak mesti bicarain sama kakaknya ya. Oke. Itu kan urusan keluarga ya. Kita nggak apa-apa. Ini kan aku juga minta solusi ya sama Pak RT, karena kan gimana pun tetap harus ada penanggung jawab kakaknya atau siapa untuk tidak melakukan hal tersebut lagi karena sudah kita datangi lagi gitu. Sebenarnya itu fotonya saya tetap di rumah waktu aku ibu itu datang, sampai sekarang saya pun nggak kemana-mana sama anak ini saya. Percaya aja Pak. Nanti kan Pak RT dengan pihak keluarga kakaknya dalam hal ini masyarakat dengan keluarga coba cari solusi ya. Iya. Ada yang jelas ini di Dinsos Jakarta Barat ya. Iya, Dinsos Jakarta Barat. Itu aja sih saya Pak. Selebihnya
saya datang ke sini niat saya baik untuk mengklarifikasi terkait postingan 3 hari lalu itu Iya, aja. terima kasih ya. Ya, Oma, terima kasih. Sama Ibu ya, terima Iya, kasih. Sama Bapak juga pakai ya, terima kasih. Berarti nanti saya tinggal tunggu info lagi ya Oma, mau ketemu Jimmy kapan? Tadi minta nomor telepon Pak RT ya. Nomor Pak RT biar saya kasih tahu ini pantinya di mana. Iya. Ya Oma ya. Kasih tahu sama Pak RT. Iya, sama Pak RT. Oke, ya udah Oma, makasih ya Oma. Iya, saya yang makasih. Iya Oma. Udah Oma duduk aja Oma, nggak apa-apa. Oma duduk aja Oma, nggak apa-apa. Sakit. Iya. Jalannya Oke Oma, makasih ya Oma. Iya, makasih. Iya.